berhenti. Rahid. Uang mahar 300.000 sudah saya terima. Kamu berani kabur dari pernikahan? Aku akan membunuhmu. Adrian, tolong aku. Jangan sakiti dia. Bapak Adrian sudah sadar. Bapak Adrian koma selama 6 tahun. Akhirnya sadar. Cepat, beritahu Nyonya Tua. 6 tahun. Adrian, tolong aku. Adrian. Ibu, Sudah 6 tahun, ibu pikir kamu tak akan pernah sadar lagi. Cepat, siapkan mobil untuk membawa tuan muda pulang. Tidak. Ibu. Ada satu hal yang penting harus aku lakukan. Tunggu aku. Aku pasti kembali untuk menikahimu. Aku tunggu. Dia adalah calon istri direktur utama. Kamu harus menemukan dia. Apa? Aku sudah punya calon menantu? Kalau begitu tahun depan aku bisa punya cucu? Anak, ibu akan langsung mempersiapkan pernikahanmu, ya. Segera publikasikan pemberitahuan pencarian orang nasional, penawaran 10 miliar. Pasti harus menemukan Calon menantu yang baik. berita terbaru. Grup Wijaya menawarkan 10 miliar untuk mencari calon istri direktur utama. Calon istri direktur utama yang melihat berita ini harap cepat menghubungi keluarga Wijaya. Lihat. Nilai grup Wijaya mencapai 1 triliun. Menikahi Bapak Adrian. Sama dengan memiliki kekayaan 1 triliun. Ini calon istri dengan kekayaan 1 triliun. Astyle, aku sewater. Tunggu aku. Aku pasti kembali untuk menikahimu. Kamu bilang akan kembali untuk menikahiku. Sekarang sudah 6 tahun. Anak kita sudah sebesar ini. Kamu di mana? Ibu, aku menggali banyak ubi jalar. Rian anak baik. Sudah capek ya, biar ibu saja. Tunggu babi putihnya besar. Kita bisa jual untuk dapat uang. Pergi ke kota cari ayah. Siska Putri. Ayo. Ayah, mau apa? Mau apa? Cepat ikut ayah. Pak Yohan sudah siapkan kamar tunggu kamu. Ayo. Di dunia mana ada ayah seperti kamu? 6 tahun lalu kamu jual aku sekali. Sekarang mau jual aku lagi. Dasar anak durhaka. Dulu kalau bukan karena kamu kabur dari pernikahan, bikin ayah rugi 300.000. Sekarang ayah sudah tinggal di kota. Kamu cuma sepatu usang yang melahirkan tanpa nikah. Pak Yohan kasih kamu 100.000 untuk kamu menikah dengannya. Itu rezeki kamu.
Cepat ikut ayah. Ayo, Jangan pukul ibu orang jahat. pergi sana. Ayo, Rian. Kalian ganggu ibu aku. Tunggu ayahku pulang. Pasti tidak akan membiarkan kalian. Ayo. Ayo. Kalau tidak beli tas, putus. Halo, halo? Aku. Pacaran sama 8 cowok. Semuanya cuma orang miskin. Aku tidak percaya tidak bisa cari orang kaya. Berita terbaru, Grup Wijaya tawarkan hadiah 1 miliar. Persis seperti aku. Istri Direktur Utama dimohon lihat berita. Segera hubungi keluarga Wijaya. Istri Direktur Utama triliunan ini. Bukankah itu aku? Ayah, ibu. Kaya, aku jadi kaya. Kaya, aku jadi kaya. Berita terbaru, Grup Wijaya menawarkan hadiah 1 miliar untuk mencari istri sang Direktur Utama. Kepada istri Direktur Utama yang melihat berita ini, segera hubungi keluarga Wijaya. Ibu tua sedang mempersiapkan pernikahan abad Anda dengan Bapak Adrian. Bukankah ini membicarakan? Maya kita? Aduh. 1 miliar. 1 miliar, wahaha. Cepat berkemas, pergi ke rumah keluarga Wijaya. Jangan sampai orang lain melihat wajahmu. Sekarang kamu ini bernilai 1 miliar. Jangan sampai diculik orang. Cepetan, cepetan. Haha, ayo. Cepat pergi, cepat. Rian, kita berkemas. Cepat pergi. Tempat ini sudah tidak aman lagi. Berita terbaru, Grup Wijaya menawarkan hadiah 1 miliar untuk mencari istri sang Direktur Utama. Kepada istri Direktur Utama yang melihat berita ini, Mama, orang yang mereka cari sepertinya adalah kamu. Pernikahan abad Anda dengan Bapak Adrian tidak hanya memiliki mas kawin 1 miliar, tapi juga 10 villa dan 30 mobil sport. Bukankah ini ayahnya Rian? Rian, Mama akan mengajakmu mencari ayah. asik. Ayo. Yah, Maya. Rian juga ingin pergi ke kota, melihat-lihat dunia. Bisa bawa kami? Pergi sana, jangan mempermalukanku. Kami bisa bantu bawa koper. Melayani kalian. Sudahlah, biarkan saja mereka ikut. Aku nanti adalah istri Direktur Utama yang bernilai 100 miliar. Akan ada ratusan pelayan yang melayaniku. Cuma menambah 2 ekor anjing saja. Kasih saja padanya. Ini semua milikku untuk oleh-oleh perkenalan menantu perempuanku, bawa semuanya ke hotel. Selamat datang pulang, Presiden Direktur. Sebentar lagi ketemu ayah. Ayah, cepat tutup jendelanya. Jangan sampai orang lain lihat aku jika aku diculik, bagaimana? Iya, cepat tutup jendelanya. Kekayaan anak perempuanku sekarang bahkan 1 miliar. Baiklah. Ayo berangkat! Tunggu aku. Aku pasti kembali untuk menikahimu. Apakah benar Siska sudah ditemukan? Bapak Adrian, Nyonya Tua bilang orangnya sudah ditemukan dan menyuruh Bapak bersiap-siap menjadi pengantin pria. Bagaimana gaya rambutku hari ini? Kulitku kering atau tidak? Mau pakai masker wajah? Presiden, Bapak sudah sangat tampan, yang lain-lain tidak perlu. Kenapa banyak sekali orang? Mereka semua bilang mereka adalah istri presiden.
Berapa umurmu tahun ini? Aku baru saja genap 25. Kurasa kamu bisa jadi ibu dari presiden kita. Seret keluar. Aku benar-benar istri presiden. Benar-benar istri presiden. Ini sudah berapa bulan hamilnya? Sudah 8 bulan, sebentar lagi melahirkan. Aku hamil anak Bapak Adrian. Sial. Bapak Adrian kita sudah koma 6 tahun, Nezha saja hanya hamil 3 tahun. Ini kamu hamil monster apa? Aku hamil ini adalah ahli waris grup Wijaya. Berani-beraninya kalian mengusirku. Bapak Adrian tidak akan membiarkan kalian. Putri, sudah sampai. Aduh, putriku sebentar lagi akan menjadi istri presiden miliaran. Tukang ramal bilang, putriku sejak lahir sudah ditakdirkan kaya. Sebentar lagi. Bisa menjadi nyonya keluarga kaya raya. Pergi. Dia benar-benar dia. Rian? Dia adalah ayahmu. Dia. Bapak Adrian. Bapak Adrian. Bapak Adrian, saya tunangan Anda. Bapak Adrian, lihat sayalah yang sebenarnya. Rian, aku akan mengajakmu mencari ayah. Kamu, perempuan murahan yang hamil duluan sebelum nikah. Berani-beraninya mengincar Bapak Adrian. Jahat, jangan pukul ibuku. Kamu ini... Rian. Bukan. Bapak Adrian, dia benar-benar ayah kandung Rian. Kamu pasti sudah gila. Anak haram ini mana mungkin adalah anak Bapak Adrian. Aku berkata benar. 6 tahun yang lalu, akulah yang menyelamatkannya di Teluk Indah. Dia berjanji akan menikahiku. Lepaskan aku. Aku akan membawa Rian mencari ayah. Teluk Indah. Sepertinya dia berkata benar. Orang di lukisan itu adalah perempuan jalang ini. Anak kecil ini siapa? Kenapa dia mirip sekali dengan Adrian waktu kecil? Jangan-jangan dia adalah cucuku. Ayah. Ibu aku baru saja melihat. Oh, aku baru melihat seorang anak kecil mirip sekali dengan kamu. Ya Adrian, aku orang yang kamu cari. Bapak Adrian, aku yang adalah istri Anda. Aku yang aku. Ayo kau masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Lepaskan aku. Dasar perempuan licik masih ingin merebut jodoh baik putri saya. Berani mati. Jahat, jangan pukul ibu saya. Kamu datang ke sini. Dasar anak durhaka. Dulu kamu bersama pria liar, melahirkan anak liar kecil ini. Sekarang malah bilang, dia adalah anak Bapak Adrian. Aku muntah, aku lihat kamu ingin pria. Sudah gila ingin. Aku tidak berbohong, dia benar-benar ayah Rian. Perempuan licik. Orang yang Bapak Adrian cari adalah aku. Kamu tidak bisa merebut pria saya. Kalian menganiaya ibu saya, ayah saya tidak akan membiarkan kalian. Anak. Sudah mencari? Yang mana benar istri anak saya? Aku. Adrian. Aku. Dia.
Dia. Suami. Hah? Wah. Jangan coba-coba menodai CEO kami. Baru saja mengusir kamu. Kamu masuk lagi diam-diam. Suami. Suami. Bapak Adrian, Aku. Adrian. Jalang kecil, kamu mau lari kemana? Dulu, Bapak Johan Kurniawan menawarkan 300.000 yuan kamu tidak menjual, gratis keluar dan tidur dengan orang, dan melahirkan anak liar seperti ini. Kamu bilang apa? Jalang atau tidak? Jangan pukul ibu saya. Datang. Rian bukan anak liar. Ayahnya ada di luar. Baru saja, seperti ada suara yang familiar memanggil saya. Aku benci kamu. Kamu anak perempuan yang tidak tahu diri. Kamu hanya seorang wanita yang sudah rusak. Bagaimana mungkin Bapak Adrian tertarik pada kamu? Aku beritahu kamu, jika kamu berani merusak perjodohan baik Maya, berani menghambat aku mencari uang, aku akan membunuh kamu. Ayah, aku mengatakan yang benar. Dulu. Jalang. Dulu, orang yang menyelamatkan Bapak Adrian adalah aku. Aku adalah orang yang Bapak Adrian mencari. Ibu. Melihat wajah kamu yang seperti saya, mirip dengan saya merasa sial. Aku akan menghancurkan wajah kamu. Aku akan menghancurkan wajahmu. Ibu. Rian. Ibu. Rian. 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 Rian, jangan nakuti ibu. Buang ludah, benar-benar hina. Ini semua karena ulahmu sendiri. Aduh. Maya, kita sebaiknya segera pergi. Bapak Adrian masih menunggumu. Betul. Bapak Adrian masih menungguku untuk menikah dengannya. Ayah. Aku tidak mau apa-apa lagi. Aku tidak akan merebut Maya Putri lagi. Kumohon. Aku mohon selamatkan Rian. Kalau tidak segera dia akan mati. Nyawa hina seperti itu tidak akan mati. Kita sebaiknya segera urusi hal penting dulu. Benar. Hahaha. Rian. Rian. ini aku. Hehehe, Bapak Adrian. Ada apa di dalam? Jadi di dalam tidak ada apa-apa. Kami hanya pergi ganti baju. Hahaha, iya. Buka pintunya. Rian, cepat bangun. Ini ayah. Ayah datang untuk menyelamatkan kita. Adrian, kamu masih ingat aku. Aku Maya loh. Kamu.
Adrian, aku sudah menunggumu selama 6 tahun penuh. Dulu mobilmu lepas kendali dan menabrak pembatas, terbalik di bawah lereng bukit. Aku yang mempertaruhkan nyawaku, menyelamatkanmu. Kamu. Kelihatannya mirip. Gaun pengantinnya juga gaun pengantin dari dulu. Tapi kenapa aku merasa sepertinya ada yang tidak beres? Adrian, dia orang yang kamu cari? Saat itu kakimu terjepit di dalam mobil. Aku yang nekat menyelamatkanmu. Masa-masa kamu sudah lupa. Ya, memang ada kejadian seperti itu. Benar-benar kamu ya? Tidak, Adrian. Bukan. Dia membohongimu. Adrian, aku sangat bersusah payah menunggumu. Bagus sekali. Putriku segera akan menjadi istri direktur miliaran. Suara apa itu? Adrian, jangan buka pintu. Adrian, jangan buka pintu. Adrian, jangan buka pintu. Di dalam ada anjing kampung yang dibawa dari kampung asal, bisa menggigit. Aduh. Semua karena kamu. Aku sudah bilang kan? Sudah kularang bawa anjing itu, tapi kamu tidak mau dengar. Kalau sampai menggigit menantu bagaimana? Kalau sampai menggigit ibu mertua bagaimana? Maaf. Semua ini kesalahan saya. Tidak apa-apa, Adrian, karena di dalam ada anjing, jangan buka pintu. Adrian! Kami di sini. Tidak, di dalam ada orang yang mengetuk pintu. Adrian. Di dalam hanya ada anjing yang berlari-lari. Minggir. Adrian, kenapa kamu mendorong aku? Dulu mobilmu terbakar. Aku berusaha keras menyelamatkanmu. Aku menopangmu, baru beberapa langkah mobil itu langsung meledak. Apakah kamu sudah lupa semua itu? Ia menjelaskan kejadian dulu dengan sangat jelas. Apakah benar-benar dia? Adrian, jangan percaya dia. Orang dulu itu adalah aku. Rian sudah hampir tidak bisa, cepat selamatkan anak kita. Rian. Tidak, di dalam ada orang. Adrian. Tidak boleh masuk, anjing gila bisa menggigit. Benar, Adrian. Pintu ini benar-benar tidak boleh dibuka. Adrian! Cepat selamatkan Rian. Ada Franks di dalam. Minggir. Bukannya kalian bilang ada anjing? Anjingnya mana?
Mungkin ada yang membuka pintu, lalu melepaskan anjingnya. Ibu, apakah ayah tidak mau kita lagi? Bukan ayah, hanya tertipu oleh orang jahat. Dia tidak akan meninggalkan kita. Ibu, aku sangat mengantuk. Apakah aku akan segera mati? Jangan tidur, Irian. Kamu akan baik-baik saja. Tahanlah, jangan sampai tertidur. Adrian, hari yang indah ini, mengapa kamu peduli pada seekor anjing? Dia persis seperti di lukisan, bahkan bisa menyebutkan detail saat dia menyelamatkanmu. Pasti dia adalah pengantin yang kamu cari. Joko, cepat ambilkan mas kawin yang akan kuberikan untuk menantuku. Bawa semuanya ke sini. Baik, Nyonya. Wah, milikku. Wah, Wah. Ibu, akulah pengantin wanita Bapak Adrian. Hadiah-hadiah ini harusnya untukku. Akulah pengantin wanita yang asli. Anak laki-laki saya sudah menemukan cinta sejati. Bawa para pengantin wanita palsu ini, bawa semua turun. Ibu cepat pergi, ayo pergi, akulah. Ibu. Turun, cepat pergi. Ini semuanya adalah mas kawin untuk kalian. Setelah pernikahan selesai, saya akan memberikan kepada menantu perempuan saya 10% saham perusahaan. 10% dari 100 miliar. 10 miliar. Kayak Rian, ibu pasti tidak akan membiarkanmu celaka. Joko, cepat panggil penghulu ke sini. Siapkan untuk pernikahan. Baik. Kenapa ada darah di tubuh kalian? Kenapa ada darah di badan kalian? Saat aku datang, aku digigit anjing. Lihat, darahku banyak keluar, sakit sekali. iya Adrian. Yaitu di belakang pintu sebelumnya. Anjing kampung itu. Entah bagaimana dia jadi gila, lalu menggigit Maya kami. Ini ya. Dia buru-buru ingin bertemu denganmu. Bahkan lukanya ini belum sempat dibalut. Aduh ya Adrian, Maya kami itu seluruh mata dan hatinya hanya untukmu, Adrian. Banyak sekali darah yang keluar. Harus segera disinfeksi dan dibalut. Tito, cepat ambil kotak P3K. Baik, Ibu. Maya, pergilah dulu obati lukamu. Terima kasih, Ibu. Adrian, Jangan pergi. Jangan pergi. Adrian, anjing liar itu. Hahaha, ayo.
Ibu pasti akan menyelamatkanmu. Gaun pengantinmu ini sudah tidak bisa dipakai. Sudah kusuruh antar. Gaun pengantin yang dirancang desainer top. Nanti setelah dibalut kau ganti. Langsung bisa gelar pernikahan. Hahaha. Terima kasih, Nyonya. Setelah pernikahan selesai, kalian pergi urus surat nikah. Semuanya menurut Nyonya. Oh, tidak. Dengar kata ibu. Hahaha. Adrian. Cepat selamatkan Rian. Rian, kita hampir tidak bisa bertahan. Adrian, aku di sini. Tuan muda, ada orang di sana memanggilmu. Adrian. Tuan muda, di sana. Ada apa? Aneh, mungkin mataku sudah rabun. Tidak apa-apa, Tuan muda, saya salah lihat. Adrian. Dasar jalang. Berani-beraninya kau merusak jodoh baik putriku. Mimpi. Ibu. Aneh. Kenapa hatiku sangat gelisah? Kecilkan suaramu, memberi pelajaran secukupnya saja. Jangan sampai ada korban jiwa. Kalau Maya menikah ke sana, hartanya akan triliunan. Kita bisa hidup enak, si jalang ini. Berani merusak jodoh Maya, dia pantas mati. Sudah. Terserah kamu. Cepat selesaikan. Aku akan jaga di luar. Kamu ngapain di dalam? Adrian. Kenapa kamu tidak senang? Apakah kamu tidak ingin menikahiku? Menantu kamu salah paham. Adrian sejak kecil sudah berwatak dingin. Dia bukan sengaja. Kalau dia tidak ingin menikahimu, bagaimana mungkin dengan gegap gempita mencari kamu? Adrian, kamu bilang iya kan? Kamu perempuan hina ini. Tidak lihat diri sendiri seperti apa. Berani merebut pria dari anakku, cari mati. Jangan pukul ibuku. Rian. Inilah kau akibat merusak jodoh anakku. Menyakitiku.
Dulu Siska untuk menyelamatkanku sampai mengabaikan nyawanya. TPX hati. Pasti bukan yang di depan mata ini, perempuan jahat dan kasar. Kau ini bagaimana caramu bekerja? Putriku itu adalah dari keluarga Wijaya, istri direktur. Kamu malah kasar dan ceroboh sampai menyakitinya. Sekarang sujud dan minta maaf. Maaf. Aku benar-benar tidak sengaja. Yang paling dibenci Adrian adalah seperti ini, orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa tidak ada kesalahan? Berani menyakitiku. Kamu percaya tidak? Aku akan memecatmu sekarang. Istri direktur, maaf, aku sangat butuh pekerjaan ini, tolong, jangan pecat aku. Kamu tidak akan dipecat. Pergi. Terima kasih, Bapak Adrian. Adrian. Dia tadi menyakiti tanganku. Nanti biarkan dokter profesional datang untuk membalut lukamu. Terima kasih, Adrian. Adrian, kenapa kamu memakai tali yang norak seperti ini? Nanti aku akan memberimu jam tangan mewah. Kamu pakai setiap hari, bagaimana? Tunggu aku. Aku pasti akan kembali untuk menikahimu. Aku akan menunggumu. Dia tidak mengenali tali merah ini, dia membohongiku. Dia sama sekali bukan orang yang kucari. Dia tidak mengenali tali merah ini. Dia berbohong kepada saya. Dia bukan orang yang saya cari. Saya membuatkanmu sepasang, bernilai 30 juta, sepatu pernikahan berlian, dibuat secara manual oleh master kelas dunia, akan dikirimkan kepada kamu sebentar lagi. 30 juta? Adrian, sepasang sepatu ini 30 juta. Apakah terlalu mahal? Dulu kamu menyelamatkan saya. Sepatu yang kamu pakai sudah rusak, makanya saya ingin membalasmu. Iya, awalnya saya pakai sepasang. Sepatu kulit tua hitam, solnya bahkan sudah terlepas. Sepatu yang dipakai Siska Putri dulu, sepatu rusak yang saya khusus berikan padanya. Saya ingat dengan jelas. Ini. Jangan bilang saya tidak baik padamu. Saya memberikan sepatu paling berharga saya untuk kamu pakai saat pernikahan. Adrian curiga padaku, sengaja menguji saya. Untung saya ingat. Siska Putri dulu, jelas-jelas tidak pakai sepatu. Dia memang bukan Siska Putri. Lalu Siska Putri saya ada di mana? Rian? Inilah Aki baru, merusak jodoh anak saya. Ibu aku nggak mau saingin lagi sama Maya Putri. Aku mohon. Bawa Rian ke rumah sakit. Dia masih kecil, tahu. Mau pergi ke rumah sakit? Mimpi kali. Putrikulah yang jadi istri triliuner. Dasar wanita jalang, cepat mati saja. Adrian. Aku dan Rian. Nggak bisa nunggu kamu lagi. Kenapa tiba-tiba aku merasa nggak enak begini? Bos, cincin kawinnya sudah siap.
Hentikan, ini cincin berlian yang aku siapin buat calon istriku. Adrian, aku tahu kok ini yang kamu siapin buat aku. Coba lihat. Cocok nggak aku pakai? Wah, cincin berlian sebesar ini. Harganya pasti jutaan ya. 10 tahun lalu, harga lelang cincin ini aja udah 50 juta. 50 juta? Ini bukan buat kamu. Ini bukan untukmu. Adrian di Song Verde Merah. Wanita ini pasti bukan orang yang dia cintai. Adrian. Sayang, Cincin berlian ini untuk dipakai saat pernikahan. saat proses tukar cincin, suamimu ini sangat memperhatikan tata krama. Begitu ya? Lihat, suamimu bahkan mau membelikanmu cincin berlian yang sangat mahal ini. Betapa dia sangat menyayangimu. Setelah kamu menikah dan tinggal di sana, pasti harus menjaga keluarga Adrian dengan baik dan memperbanyak keturunan. Aku pasti akan untuk Adrian melahirkan beberapa bayi. Diam! Kamu tidak pantas. Adrian, Siapa yang memanggil aku? Adrian. Dasar perempuan jalang, diam! Kalau masih berteriak sekali lagi, aku bunuh kalian semua. Adrian. Adrian, selamat datang. Adrian, kamu salah dengar. Tidak ada yang memanggilmu. benar suamimu. Tidak ada yang memanggilmu. Semua diam. Hari ini, aku pasti akan membuka pintu itu. Tak seorang pun bisa menghentikan aku. Bukan. Menantu laki-laki. Aku sudah tahu kamu merendahkanku. Kamu nggak suka karena aku cuma gadis desa. Jadi selalu cari alasan. Suka menolak-nolak. Nggak mau menikahiku. Adrian, kamu kenapa? Bicaralah baik-baik. Mengacaukan rencana baik putriku. Pergilah mati. Adrian, dokter. Ci. Tolong, Rian. Dasar perempuan jalang. Kenapa hidupmu keras sekali? Percaya nggak aku bunuh kau? Hentikan! Ada yang dilakukan. Anak itu, anak Mama Maya ada di berusaha membasmi tikus. Iya, Adrian, aku paling takut tikus. Bisa kita tidak ke sana? Rian, cepat bangun. Yang Yewa membuat Mama takut. Apa yang kamu lakukan? Ada apa di dalam ini? Ini. Di. Di dalam ada tikus, aku sedang mengejar tikus. Minggir. Aduh, anak ini di dalam ini memang ada tikus. Adrian, aku sangat takut. Kalian tiga terus menghalangi. Sebenarnya apa yang disembunyikan di dalam? Ayo ibu dari keluarga pihak lain, kami tidak menghalangi. Hanya Maya bilang dia takut tikus. Aku takut anak ini begitu membuka pintu. Tikus ini akan keluar. Rian, ayah datang untuk menyelamatkan kita. Kamu harus tetap bertahan. Ayah, Direktur utama. Nyonya Tua, ada seorang wanita di luar mengaku dialah sang direktur utama orang yang sudah dicari selama 6 tahun. Dan dia mirip sekali dengan orang di lukisan itu. Apa katamu? Anak, orang yang mirip sekali dengan yang di lukisan. Bukankah itu orang yang kamu cari?
Adrian Wijaya dan Nyonya Tua maksudnya apa? Jangan-jangan mereka tahu aku bukan. Siska Putri ada di sini. Yang di luar pasti palsu. Adrian, Kami di sini. Rian sudah hampir tidak kuat. Ibu apa ayah tidak akan datang? tidak mungkin. Ayah pasti akan menjemput kita. Kamu harus bertahan. Itu, menantu Ibu Maya sedang membasmi tikus. Iya, Adrian. Aku paling takut tikus. Bisa nggak kita jangan ke sana? Apa sebenarnya yang ada di balik pintu itu? Kenapa mereka panik sekali? Apa sebenarnya yang ada di balik pintu itu? Kenapa mereka bisa panik seperti itu? Aduh, Adrian. Maya dari keluarga kami barulah orang yang benar-benar kamu cari. Yang di luar sana itu pasti cuma penipu. Adrian, menantu? Menantu, selama bertahun-tahun ini, orang-orang yang mengejar Maya kami hampir saja membuat ambang pintu rumah kami rusak terinjak-injak. Dia itu? Demi kamu, dia tetap setia menungguimu. Bahkan belum pernah pacaran sama sekali. Lihatlah betapa dia mencintaimu. Adrian, 6 tahun, ribuan hari dan malam, aku menunggumu. Aku tidak pernah keluar dari desa ini setengah langkah pun. Kamu tahu tidak? Aku hampir setiap hari pergi ke tempat kamu mengalami kecelakaan. Hanya berharap suatu hari nanti bisa tiba-tiba melihatmu. Mungkinkah benar-benar dia? Bukan seperti itu. Adrian. Jangan percaya dia. Orang yang selalu menunggumu adalah aku. Ibu, setiap hari ibu datang ke sini, tapi ayah tidak pernah muncul sekalipun. Ayah benar-benar akan datang? Akan. Rian, ayah pasti akan kembali menjemput kita. Tidak, Siskaku itu lembut dan baik hati, bukan seperti dia, wanita yang berpura-pura seperti ini. Apalagi, dia bahkan tidak mengenali tali merah ini. Dan salah menyebutkan detail pertemuan pertama kita. Siskaku mungkin sedang menungguku di luar. Adrian! Benar-benar ada yang memanggilku. Benar-benar ada yang memanggilku. Adrian, kenapa kau memperlakukan aku seperti ini? Aku menyelamatkan nyawamu, tapi malah menyia-nyiakan 6 tahun masa mudaku. Apalagi kesalahanku? Anak, dia ingat detail saat menyelamatkanmu. Dan menunggumu selama 6 tahun. Mungkinkah benar-benar dia? Adrian, dia membohongimu. Cepat buka pintunya. Aduh, anak perempuanku yang malang. Karena sebuah janji, membuang-buang 6 tahun masa muda dengan sia-sia. Kalau saja tahu pria yang kau tunggu adalah seorang yang tak berhati nurani, ibu tak akan membiarkanmu menunggu begitu lama. Adrian, karena kau tak mengakuiku, maka aku akan membenturkan kepalaku sampai mati di sini. Anak perempuan. Anak perempuan. Ini. Adrian, aku tak menyesal menyelamatkanmu 6 tahun lalu. Aku hanya menyesal. 6 tahun lalu di rumah kosong itu, memberikan tubuh suciku padamu. Benar-benar kau? Aduh. Cepat siapkan mobil. Ya. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Adrian. Jangan, Pai. Tolong selamatkan Rian Wijaya. Benar-benar
dengar ada orang di dalam kamar. Adrian, kepalaku sakit. Aduh, menantu. Menantu di dalam kamar benar-benar tidak ada orang. Minggir. Aduh. Menantu. Adrian, Siska. Adrian, Mengapa melihatnya seperti ini? Hatiku merasa sangat sedih. Cepat panggil dokter. Ya, Ya ampun, Ya ampun. bukankah ini sebelumnya anak laki-laki yang kulihat itu? Siapa yang tega memukul anak sampai seperti ini? Adrian Wijaya tidak akan mengenali Siska Putri. Si Jalang ini kan? Anak ini, kenapa semakin dilihat semakin mirip Adrian saat kecil? Pasti kalian menyakiti ibu dan anak ini. Kalian terus menghalangiku masuk. Kalau tadi bukan karena aku membuka pintu ini, mereka berdua, ibu dan anak, sudah mati di dalam sini. Membunuh itu melanggar hukum. Kalian benar-benar tidak tahu aturan. Adrian, kami tidak menyakiti mereka. Dia sendiri yang memukul dirinya sendiri. Dia itu orang gila, sering menyiksa diri sendiri, dan setiap kali anaknya sendiri dipukul setengah mati. Apa katamu? Tidak. Bukan seperti ini, Adrian. Dia berbohong. Orang itu memang gila, sering menyiksa diri sendiri. Dan setiap kali dia hampir membunuh anaknya sendiri. Iya, menantu. Wanita ini, dia berasal dari desa kami. Dia dulu selalu bergaul dengan pria hidung belang itu, lalu dia hamil. Kemudian dia ditinggalkan oleh pria hidung belang itu. Sejak saat itu otaknya jadi bermasalah. Ya, menantu. Kami mengurungnya karena takut dia melukai orang. Ku tidak tahu. Begitu kambuh, dia memukuli siapa saja. Sangat berbahaya. Apa benar begitu? Adrian, Rian bukan anak haram. dia adalah anakmu. Joko, anak di dalam sana, wajahnya persis seperti Adrian waktu kecil. Aku curiga. Dia adalah cucuku. Apa? Bagaimana mungkin? Segala sesuatu mungkin saja. Ini rambut Adrian dan anak itu. Kamu sendiri yang pergi ke pusat tes DNA untuk melakukan tes. Ingat, harus diprioritaskan dan dipercepat. Baik, Ibu. Saya segera berangkat. Adrian, kami semua bermaksud baik untukmu. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentang kami? Apa di matamu? Aku begitu hina? Jangan berlagak di depanku. Pertanyaan yang kutanyakan padamu saja kamu jawab salah. Gawat, Adrian Wijaya sudah lama tahu aku bukan Siska Putri. Kamu tidak ingat apa-apa. Berani bilang kamu adalah orang yang dulu menyelamatkan aku. Celaka. Adrian sudah lama menyadari bahwa aku bukan Siska Putri lagi. Karena kamu tahu dia dulu menyelamatkan aku secara detail, berani datang meniru dia. Pasti tahu dia siapa. Katakan padaku, dia di mana? Adrian, Kudiasyan. putriku ternyata bukan penyelamat Bapak Adrian. Sebelumnya Siska Putri dengan yakin berkata orang yang dicari Bapak Adrian adalah dia. Mungkinkah itu benar? Adrian, ini putri kami Maya untuk menyelamatkanmu. Kehilangan kehormatan. Dia oleh orang desa dicaci habis-habisan. Sejak itu, dia menderita depresi. Beberapa hal sebelumnya dia tidak ingat lagi. Iya. Adrian, kamu dulu bilang akan menikahi aku. Aku di desa Santoso menunggumu dengan susah payah. Tidak menyangka, kamu ternyata tidak ingat aku. Aduh, putriku yang malang. Adrian, mereka menipumu. Akulah orang yang kamu cari. Anakku yang malang, nasibmu sungguh menyedihkan. Aduh. Ayah. Ibu,
Kenapa kalian masih menghalangiku? Hidupku sudah tidak ada artinya lagi. Aduh, menantu, kamu tega sekali melihat Maya. Dia menabrak sampai mati di sini. Iya, betul menantu. Kamu katakan sesuatu. Mereka hanya mencari simpati. Adrian. Jangan percaya mereka. Jangan kira kalian di sini mengarang-ngarang aku akan percaya. Sikapmu yang berpura-pura itu tidak berguna bagiku. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Katakan, Martin Diamond menyelamatkan sedulu. Sebenarnya siapa? Adrian, orang yang menyelamatkanmu dulu adalah aku. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kamu masih berani membantah. Giok ukiran ini adalah hadiah yang kamu berikan sendiri padaku dulu. Karena kamu tidak mengakuiku. Maka aku akan mengembalikan giok ukiran ini padamu. Ini memang yang dulu kuberikan pada Siska. Mungkinkah benar-benar kamu, Adrian? Jangan percaya dia. Itu giok ukiran yang kamu berikan padaku. Aduh, Dr. Herman Limpo. Cepat. Nyonya tua ingin tes DNA, kamu gunakan jalur darurat. Baik, aku yang akan melakukannya. Ayo. Tunggu aku. Aku pasti akan kembali untuk menikahimu. Adrian, 6 tahun. Aku sudah menunggumu selama 6 tahun penuh. Aku tidak menyangka yang kutunggu ternyata hasilnya seperti ini. Karena kamu tidak mengakuiku. Maka aku lebih memilih mati. Jangan. Tahan dia. Adrian, kenapa kamu masih menahanku? Aku sudah menjadi bahan tertawaan, biarkan aku mati saja. Siska, tidak mengenalimu itu salahku. Jangan lakukan hal bodoh. Tidak, dia bukan. Aduh, ini jelas barang bagus. Kamu pantas, Ci. Pergi panggil ibu tua itu ke sini. Lanjutkan pernikahan. Ya, Bapak Adrian. Adrian. Kenapa dia mirip sekali denganmu? Apa hubungan kalian? Siapa namanya? Namanya Siti Aminah. Dia jelek sekali. Mana ada yang mirip denganku? Iya, menantu Siti Aminah ini, sejak masih kecil dia sudah tidak mau belajar yang baik. Sejak kecil sudah bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Sampai tertular penyakit kotor. Lebih baik cepat-cepat usir dia saja. Benar. Menantu, jangan biarkan kedua orang ini mengganggu pernikahanmu dengan Maya. Ya, cepat suruh orang buang mereka keluar. Kalian, demi agar Maya Putri bisa menggantikan identitasku, berani-beraninya memfitnahku sejahat ini. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Adrian, jangan percaya omongan mereka. Kenapa perasaanku terhadapnya sangat familiar? Pengawal. Bawa mereka ke rumah sakit untuk dirawat. Siap. Tidak. Aku tidak bisa pergi. Adrian. Kamu tidak boleh menikah dengan Maya Putri. Dia membohongimu. Adrian, dulu yang menyelamatkanmu adalah aku. Siska. Adrian, dulu aku yang menyelamatkan. Dasar perempuan jalang, lepaskan Adrian saya. Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Aduh. Adrian perempuan jalang ini. Dia tidak tahu dengan berapa banyak pria hubungannya tidak jelas. Di tubuhnya tidak tahu sudah terkena apa penyakit kotor. Aku takut darah kotor dia ini, dia sengaja membuatmu terkena. Aduh. Ya, Adrian. Dia punya penyakit mental, otaknya tidak terlalu baik. Kalau dia memukul atau menggigitmu, bagaimana ibuku juga demi kebaikanmu? Tidak. Benar, Adrian ini begitulah.
Kalian masih bengong apa? Cepat tarik mereka keluar. Kalau Adrian saya tergigit, kalian bisa tanggung jawab ini. Adrian, Kenapa melihatnya terluka? Hatiku merasa sangat sakit. Tunggu sebentar. Aduh, Adrian, kepalaku sakit. Bisa kamu panggilkan dokter keluarga? Panggil dokter. Cepat, jalan. aku lihat siapa yang berani mengusir cucu saya. Cucu. Lihat, siapa yang berani mengusir cucu saya? Cucu? Cucu? Bu, Apa maksud ibu? Adrian. Anak ini, Bi, persis seperti dirimu. Mirip sekali. Dia pasti anakmu, cucu kandungku. Anak ini? Memberi kesan yang sangat akrab padaku. Pasti ibu salah sangka. Dia anak haram dari Siska dan pria hidung belang. Mana mungkin dia anak Adrian? Aduh, iya, ibu mertua. Anak haram ini, bapaknya adalah preman kampung. Karena perempuan murahan ini terlalu genit. Jadi pria hidung belang itu meninggalkannya. Benar, ibu mertua. Ibu pasti salah. Adrian, mereka berbohong. Rian adalah anak kandungmu. Kalian masih berani bilang cucuku anak haram? Cucuku sendiri, masa aku bisa salah? Dengar ya, aku sudah menyuruh orang Koi untuk tes DNA. Nanti kalau hasilnya keluar, lihat saja kalian mau cari alasan apa lagi. Saya sudah menyuruh orang melakukan tes DNA. Tunggu hasilnya keluar, lihat bagaimana kalian masih bisa membela diri. Adrian, akulah yang menyelamatkanmu tahun itu. Siti Aminah ini hubungannya dengan pria lain berantakan. Mana mungkin anak haram yang dilahirkannya adalah anakmu? Benar, menantu. Jangan sampai karena ini anak haram dan wanita jalang ini merusak pernikahanmu dengan Maya. Lebih baik cepat usir mereka. Benar, menantu. Bahkan jika tes DNA dilakukan, pasti tidak ada hubungannya denganmu. Rian Wijaya. Bukan anak haram. Kalian berani-beraninya mengucapkan omong kosong. Ibu, kiok pusaka ini memang aku yang memberikannya padanya dulu. Dia memang pernah menyelamatkan nyawaku. Apa? Apakah dia benar-benar orang yang kamu cari? Mungkin aku salah. Kalian, cepat angkat kedua barang kotor ini keluar. Aku adalah istri direktur masa depan, bahkan perkataanku pun tidak kalian dengar. Jangan. ayah. Kamu memanggilku apa? Cucuku yang baik. Ayah, Kamu panggil aku apa? ibu bilang kamu ayahku. Adrian, sudah kubilang dia anakmu. Ibunya lah yang seharusnya orang yang kamu cari. Adrian, ibu si anak haram ini orang gila. Kok kamu percaya omongannya? Iya, menantu. Jangan dengarkan dia. Dia benar-benar anak haram yang tak diinginkan. Rian tidak berbohong. Adrian, Rian adalah putra kandungmu. Kamu si anak haram. Lepaskan menantuku. Wah, tak disangka. Anak itu benar-benar putra Bapak Adrian. Keluarga Wijaya akhirnya punya penerus. Nenek sudah menanti bertahun-tahun. Akhirnya terwujud juga. Joko, cepat bawa laporan tes DNA ini ke rumah nenek. Setelah nenek melihatnya, pasti akan senang sekali. Sepertinya nenek tidak sabar menunggu. Aku akan menelepon nenek dulu. Dasar anak haram. Lepaskan tangan Adrian. Brengsek, siapa yang izinkan kau menghina cucu saya? Ibu, anak haram ini dia pembohong ulung. Dan dulu dia juga sering mencuri barang orang. Saya takut dia akan menyakiti Adrian. Bukan, Adrian. Adrian, anak haram ini sama seperti ibunya yang gila, bisa menggigit dan memukul. Benar, Adrian. Ini, anak haram ini, dia memang sampah masyarakat. Cepat usir dia. Omong kosong belaka. Anak ini terluka parah begini. Bagaimana dia bisa menyakiti saya?
Dia hanya seorang anak. Kalian bicara begitu jahatnya. Benar, kalian mulutnya kotor. Saya pada kalian tidak melihat sedikit pun kebaikan. Ibu, memang ibu dan anak ini terlalu jahat. Jadi kami. Ayah, saya bukan anak nakal. Panggil dokter, cepat panggil dokter. Rian Wijaya. Ayah, jangan pergi. Apa ayah tidak mau aku dan ibu lagi? Melihat anak ini terluka seperti ini, aku sangat sedih. Kamu anak haram yang kotor dan bau berani-beraninya kamu memeluk menantuku. Kemarilah. Aduh, berani-beraninya menyentuh cucuku. Mau mati? Ibu-ibuku hanya khawatir anak haram ini menularkan penyakit kotor kepada Adrian. Penyakit menular apa? Jangan asal bicara di sini. Kalau berani menyentuh cucuku lagi, aku tidak akan bermurah hati pada kalian. Ibu anak haram ini benar-benar bukan cucu ibu. Aduh. Ibu mertua menantu kalian jangan sampai tertipu oleh anak haram ini. Tertipu anak haram ini demi sesuap makanan. Bahkan pengemis yang lewat, dia bisa memanggil ayah. Hei menantu ibu mertua ini, anak haram ini, dia hanya ingin mengganggu kalian. Tidak. Mereka berbohong. Tidak. Mereka bohong. Papa, Rian bukan anak haram. Kamu papanya Rian. Mama setiap hari menunggu Bapak di Teluk Indah. Sudah menunggu 6 tahun. Apa katamu? Adrian, dengarkan. Ibunya lah yang menyelamatkan Bapak 6 tahun lalu. Dia pasti anak Bapak. Cucuku, tunggu laporan tes DNA keluar. Semuanya akan jelas. Aduh, semua orang di desa kami, semua tahu Siti Aminah si Jalang itu. Dia itu selingkuh sana-sini. Setiap hari, kelakuannya seperti orang gila, menyelinap ke ranjang pria lain. Ayah si anak haram ini pasti bukan orang baik. Betul. Ayah kandung si anak haram ini hanya sampah masyarakat. Kalian diam. Papa, cepat tolong Mama. Dokter. Mama. Mama. Adrian, jangan pergi ke sana. Dia selama ini dengan banyak pria tidak jelas-jelas. Di tubuhnya tidak tahu ada berapa banyak penyakit kotor. Ya, menantu, anak haram kecil ini juga sama kotornya. Aku bukan anak haram. Aku tidak kotor. Ibuku juga tidak kotor. Dia sudah punya 8 pacar. Ibuku tidak punya 1 pun. Kamu anak haram kecil. Berani-beraninya kamu bicara sembarangan. Aku bunuh kamu. Kamu bahkan tidak melepaskan anak kecil. Sangat jahat. Pasti bukan orang yang menyelamatkanku dulu. Benar. Terhadap anak sekecil ini berani main tangan. Sungguh bukan manusia. Nak, jangan takut. Nenek melindungimu. Anak ini sungguh membuat hati sakit. Andai saja dia benar-benar cucuku sendiri. Mengapa ibu tua tidak menjawab telepon? Ibu tua mungkin sedang sibuk dengan hal lain. Kamu ini, cepat bawa ini laporan tes DNA kirimkan kepada ibu tua dan Bapak Adrian. Jangan tunda urusan besar mereka. Aku segera kembali. Lembah Wijaya Nyonya bukan begitu. Iya, ini semua gara-gara anak haram ini yang memfitnahku, membuat-buat cerita, menyebarkan rumor tentangku. Aku benar-benar tidak terima. Aku tidak benar-benar berniat memukulnya. Betul, jangan sampai kalian tertipu oleh anak haram ini. Anak haram ini, dia penuh dengan kelicikan. Dia sengaja ingin merusak hubungan menantu dan Maya. Benar, menantu coba pikir Maya dia selalu membawa giok liontin yang kamu berikan padanya itu. Bagaimana mungkin dia? Bukan orang yang menyelamatkan nyawamu? Iya, dia membawa giok liontinku. Orang yang menyelamatkanku dulu. Kalau bukan dia, siapa lagi? Lembah Wijaya. Giok liontin itu bukan miliknya, mereka merebutnya. Giok liontin yang kamu berikan padaku. Joko, apakah laporan tes sudah keluar? Halo Nyonya, tes DNA. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Halo? Aduh, keluar rumah lupa mengisi daya ponsel.
Aku harus cepat-cepat kembali untuk menyerahkan laporan tes DNA kepada Nyonya dan Tuan Muda Cepat. Kenapa Joko matikan ponselnya? Mungkin baterainya habis. Aduh, Joko ini. Adrian, yang menyelamatkanmu dulu adalah aku. Aku tahu kau baik hati, tidak tega melihat anak terluka. Tapi setiap orang punya takdirnya masing-masing. Siapa suruh dia bertemu dengan ibu yang gila seperti itu? Iya, menantu. Cepat usir mereka keluar. Iya, menantu. Kita lanjutkan acara pernikahannya. Wah, Maya kami ini sudah menunggu hari ini selama 6 tahun. Adrian, aku di sini. Kau tidak boleh menikahinya. Ayah benar-benar mau menikahi wanita jahat ini? Ayah, aku tidak berbohong. Lihat, ini tali merah yang dirajut ibu untukku. Katanya ayah juga punya yang persis sama. Ini janji cinta kalian berdua. Ibu Rian, dialah orang yang Adrian cari. Ibunya Rian Wijaya, dialah orang yang Bapak Adrian cari. Adrian, tali merah ini milik saya. Saya jelas-jelas selalu menjaganya dengan baik. Tiba-tiba suatu hari hilang. Ternyata dicuri oleh anak haram kecil ini. Dia berbohong. Tali merah ini saya yang rajut sendiri. Menantu kan saya bilang. Anak haram kecil ini, dia memang tangan dan kakinya tidak bersih. Setiap hari mencuri ayam dan merampok anjing. Menantu, kamu lihat kan? Makhluk kecil ini, sejak kecil dia memang sudah kebiasaan mencuri. Omongannya mana bisa dipercaya? Saya bukan pencuri. Tali merah ini memang ibu yang berikan kepada saya. Diam, menantu saya baik hati mengobati kamu dan ibumu. Kamu masih berani berbohong di sini? Ayah, tolong ibu. Mereka setiap hari memukuli ibu. Setiap hari menyuruh kami memberi makan babi dan memotong rumput babi. Dan tidak memberi kami makan. Anak yang malang. Kalian benar-benar gila dan tidak berperi kemanusiaan. Mereka janda dan anak yatim, tidak punya tempat bergantung. Biasanya kalian beginikah memperlakukannya? Adrian, jangan dengarkan anak haram kecil ini. Ini Siti Aminah, dia melahirkan anak tanpa menikah, lalu diusir dari rumah dan tidak punya tempat tinggal. Keluarga kami kasihan melihatnya, lalu menampungnya, bahkan memberinya makan. Tak disangka, dia malah memfitnah balik. Sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat. Aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Menantu, bagaimana kamu bisa percaya kata-kata orang luar ini? Maya kami adalah orang yang kamu cari. Anak haram ini dia hanya ingin ibunya mengambil identitas Maya. Kenapa kamu tidak percaya? Benar, menantu. Kamu tidak tahu dulu Maya yang memohon kami baru menolong orang jalang dan anak haram ini. Kalau aku tahu mereka begitu jahat, seharusnya dulu aku biarkan mereka di luar mati, kedinginan dan kelaparan. Tidak. Bukan seperti itu. Tak disangka niat baikku tidak mendapat balasan mereka. Mereka bahkan ingin mengambil identitas saya. Apakah aku benar-benar salah paham tentangnya? Adrian. Ayah, ibu menunggu kamu hingga ke Teluk Indah saat salju turun. Kakinya sampai beku. Kakinya memang sudah ada bekas luka. Aduh, Adrian, kepala saya sakit sekali. Menantu, cepat lihat Maya kami. Selama 6 tahun ini sakit karena terlalu merindukanmu. Sering sakit kepala. Jangan-jangan terkena penyakit apa. Menantu, cepat lihat Maya. Dokter datang dan periksa dia. Rian pasti adalah cucu saya. Keluarga ini berlaga. Setelah hasil tes DNA keluar, lihat bagaimana mereka masih bisa berlaga. Dr. Herman Limpo mengatakan Nyonya Tua melihat laporan tes DNA pasti akan sangat senang. Momen yang mendebarkan telah tiba. Rian Wijaya, kamu tadi bilang kaki ibumu kenapa? Ayah, kaki ibuku ada bekas luka. Itu dulu untuk menyelamatkanmu, sampai ada bekasnya. Kalau tidak percaya, lihatlah kaki ibuku. Apa? Kakimu. Tidak apa-apa, tidak sakit. Ayo kita pergi. Bransan Let's dia lebatkanku dulu adalah di. Kalian berani menipu sampai kepada ibu mertua dan menantu laki-lakiku. Panggil orang buang ibu dan anak yang hina ini keluar. Nenek jangan buang aku dan ibu keluar. Aduh, lebih baik bawa mereka ke rumah sakit. Lagi pula. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Adrian. Kita akan bermurah hati, tidak akan mempermasalahkan mereka.
Hei, ibu mertua, lihatlah betapa baiknya Maya kita. Nenek, ayah tolong ibu. Kenapa kalian semua diam saja? Cepat bawa ibu dan anak yang hina ini. Bawa ibu dan anak ini keluar. Aku tidak. Adrian. Aku tidak mau. Cepat! Lembah Wijaya. Ayah. Nenek, ayah, tolong ibu. Kenapa? Hatiku merasa sangat sakit. Adrian, ayo kita adakan pernikahan. Ibu tua, Tuan Muda, laporan tes DNA sudah keluar. Cepat Joko, cepat ambilkan laporan tes DNA itu. Bahkan jika ada laporan tes DNA, memangnya bisa apa? Anak haram ini, dia pasti bukan keturunan keluarga Gu. Ayah kandung anak haram ini, dia cuma seorang bajingan. Kalian lihat si anak haram ini. Ini. Kamu perempuan brengsek. Apakah anak ini keturunan dari keluarga kami, Gu? Memangnya urusanmu apa? Cepat berikan laporan identifikasi padaku. Joko, cepat! Cepat keluarkan dari mulutnya. Kamu keluarkan itu. Asta, laporan identifikasiku. Apa yang kamu lakukan? Keluarga ini terus-terusan menghalangi. Pasti ada masalah. Halo, Dr. Herman Limpo. Apakah Joko mengambil laporan identifikasi darimu? Kamu segera kirim laporan identifikasi ke emailku. Baik, saya segera kirim. Laporan tesnya kamu makan ya? Apa karena Rian adalah cucu kandungku? Wah, ibu mertua, laporan tes ini sudah saya lihat. Di sini jelas-jelas tertulis anak haram ini dengan menantuku tidak ada hubungan darah sama sekali. Dia itu hanya mengincar harta keluarga Wijaya. Kamu... Joko, cepat katakan. Apakah Rian cucuku? Dia... Ibu, dia adalah Siti Aminah, anak haram hasil hubungan dengan pria lain. Mustahil dia adalah anak Adrian. Riana adalah anak Adrian. Aduh, ibu mertua, jangan sampai kamu tertipu. Joko, cepat katakan, di laporan tes tertulis apa? Laporan tes mengatakan. Adrian, kamu lebih percaya pada anak haram ini daripada percaya padaku? Aku hanya percaya pada ilmu pengetahuan. Pelayan, bawakan obat darah tinggi untuk Joko. Joko, cepat katakan. Apakah Rian cucuku atau bukan? Ibu Tuan Muda, laporan tes sudah tertulis jelas. Rian dia... Cepat katakan Joko. Apakah Rian benar cucuku? Nyonya, Tuan Muda, laporan tesnya sudah jelas-jelas tertulis. Rian dia... Nyonya, Tuan Muda. Rian memang anak keluarga Wijaya. Joko, kamu kenapa? Aduh, Joko ini jangan-jangan... Apa dia kena ayan? Aduh, ini jangan-jangan dia menggigit. Aduh, serem banget. Dokter! Dia? Apakah Rian benar cucuku? Aduh, Nyonya. Saya tahu Bapak ingin punya cucu. Nanti setelah aku menikah dengan Adrian, aku akan beri Bapak banyak cucu. Adrian? Tem. Kamu?
Dasar perempuan bajingan sudah kami angkat selama bertahun-tahun. Kamu masih berpikir untuk mencuri identitas anak saya. Benar-benar tidak punya hati. Tidak. Benar, dasar perempuan rendah. Kamu dan anak liar ini sama-sama bukan orang baik. Hentikan. Siapa yang memberi kamu keberanian untuk memukul orang di depan umum? Mama. Orang jahat, jangan ganggu mama saya. Keluarga kamu. Bagaimana bisa begitu keji? Aduh, Adrian, ibu dan anak ini menggunakan segala cara untuk menghancurkan pernikahan kita. Orang tua saya tidak bisa menahan amarah. Lagi pula, lihatlah dia begitu jelek. Bagaimana mungkin dia adalah orang yang kamu cari? Kamu memukul orang sampai begini, masih merasa benar? Aduh. Adrian, kamu jangan. Kamu jangan marah. Nanti saya akan bicara dengan orang tua saya. Cepatlah kita nikah. Lihat, sudah tidak pagi lagi. Tamunya masih menunggu di luar. Tuan muda, kamu tidak bisa menikah dengan dia. Laporan identifikasi mengatakan. Dasar orang tua bangka. Di laporan identifikasi itu jelas tertulis anak liar ini dan calon suami saya tidak ada hubungan darah sedikit pun. Kamu terus mengacau di sini. Kamu pasti dengan perempuan bajingan ini ada hubungan gelap ya? Kamu terus-terusan bikin ribut di sini. Jangan-jangan kamu sama si Jalang ini punya hubungan gelap ya? Oh, dasar orang tua bangka. Kamu malah bersekongkol sama si Jalang ini buat nipu ibu mertuaku sama menantuku. Jalang, pasti kamu yang nyari buat ngerayu si tua bangka ini. Kamu. Kalian. Orang tua bangka, udah tua nggak tahu malu. Kamu emang nggak pilih-pilih ya? Si Jalang ini penuh penyakit kotor. Kamu nggak takut reputasimu hancur di usia tua? Hah? Udah kuduga. Gimana si Jalang ini bisa masuk? Pasti kamu yang ngasih dia masuk. Kalian diam. Joko. Dokter. Hey. Ibu mertua, menantu, kalian harus waspada. Jangan sampai ketipu sama si tua bangka ini, nanti kalian bakal rugi. Kalau enggak, seluruh harta keluargaku bisa jatuh ke tangan orang lain loh. Iya. Joko udah puluhan tahun di keluargaku. Aku lebih tahu dia orang kaya apa daripada kalian semua. Kalian seenaknya aja nuduh wanita lemah kayak gini. Kalian benar-benar kejam banget. Kamu langsung saja membuat rumor untuk wanita lemah seperti ini. Kamu benar-benar sangat kejam. Adrian, kamu salah paham. Kami hanya terlalu marah, khawatir kamu dan ibu tua tertipu. Benar. Kami semua orang baik-baik. Wanita ini dia sangat jahat. Dia menggunakan segala cara untuk menggantikan identitas putri saya. Benar Adrian, Maya saya. Dia sudah menunggu kamu. Selama 6 tahun. Coba kamu pikir seorang wanita berapa banyak masa muda 6 tahun yang dia punya, benar kan? Tidak apa-apa nenek mereka berbohong. Bagaimana bisa kamu jahat sampai seperti ini? Orang yang menunggu dia 6 tahun. Sebenarnya. Siska, kamu ini kotor dan jahat. Aku menunggu Adrian sangat susah. Kamu pikir hanya dengan kata-kata kamu bisa mengambil semua milikku. Tidak. Adrian tidak seperti itu. CEO Ibu Tua. Dr. Herman Limpo sudah mengirimkan laporan tes DNA ke ponsel saya. Bawa ke sini. Cepat, biar saya lihat. Kenapa tidak bisa dibuka? Mungkin jaringan internetnya buruk. Tunggu sebentar saja. Bagaimana? Aduh. HP saya. Kamu sengaja. Nyonya, bagaimana mungkin? Anda salah paham. HP bisa digunakan. Hasil tes DNA sudah bisa dilihat. Presiden Direktur. Nyonya, lihat. Rian Wijaya. Benar-benar anak Presiden Direktur. Rian Pena besar anak saya. Benar. Adrian, Rian adalah anakmu. Cucu pertama saya. Ibunya yang menyelamatkanmu saat itu. Siska. Kamu. Benar-benar kamu.
Adrian. Maaf, Siska. Aku tidak mengenali kamu. Semua ini kesalahan aku. Maaf, Siska. Aku tidak mengenalimu. Ini semua salahku. Bukan salahmu. Ayah, akhirnya ayah mengenali aku dan ibu. Ibu sudah menunggumu dengan sangat sabar. Rian, ayah yang bersalah. Ayah berjanji padamu. Mulai sekarang, ayah pasti tidak akan membiarkan kamu dan ibu menderita sedikit pun. Janji harus ditepati. Tidak boleh ingkar. Kamu harus menepatinya. Ayah, watio sen penepatiya. Aku datang terlalu terlambat, membuat kalian menderita begitu banyak. Adrian, dia koma selama 6 tahun, ingatannya belum pulih sepenuhnya. Itulah yang membuat orang-orang jahat mendapat kesempatan. Untungnya, sekarang semuanya sudah terungkap. Adrian, laporan tes DNA ini pasti palsu. Mereka satu komplotan dengan Siti Aminah. Mereka pasti punya hubungan gelap. Mereka hanya ingin membantu Siti Aminah menipu kamu dan ibu untuk mengincar harta keluarga Wijaya yang triliunan. Kamu... Betul. Ibu mertua. Menantu, jangan percaya dia. Benar, menantu. Si Jalang ini dia hanya pandai menggoda pria. Dan si anak haram ini, ayah kandungnya hanyalah seorang preman. Kurang ajar. Kalian masih berani memfitnah Rian dan Siska? Kalian pikir aku buta? Kamu masih berani menjelekan Siska? Kamu anggap aku tidak bisa melihat? Aduh Adrian, kami benar-benar tidak berbohong. Adrian giok ini adalah yang kamu sendiri berikan kepada saya 6 tahun lalu. Sudah 6 tahun aku memakainya. Apakah ini juga palsu? Dia berbohong. Itu giok ibu saya, bukan milik wanita jahat ini. Dia di kamar kecil saat mau mencekik ibu saya mengambil giok ibu saya. Wanita jahat, kalian bahkan mau membunuh. Apakah tidak ada hukum lagi? Berani sekali! Datang! Tangkap mereka. Aku akan membuat mereka membayar semua akibatnya. Ini, jangan ini. Adrian, kenapa kamu lebih percaya anak liar itu daripada aku? Kamu tidak percaya aku, mereka yang menipu kamu. Tidak. Masih berani membantah? Dulu Siska menyelamatkan aku, kakinya terluka kaca dan ada bekas luka. Kamu punya? Bagaimana bisa? Ini tidak mungkin, Adrian. Pasti setelah kamu kecelakaan, ingatanmu jadi kacau. Hal ini tidak pernah terjadi. Dasar perempuan bajingan kamu sehari-hari main-main dengan pria tua di desa sudah biasa. Sekarang malah memanfaatkan Adrian, ingatan kacau, berusaha menipu Adrian. Kenapa kamu tidak mati saja? Kamu sendiri perempuan bajingan. Kamu berani menghina menantu perempuan dan cucu saya. Aku akan membuatmu menyesali apa yang kamu lakukan hari ini. Ibu dari keluarga pihak lain, kami tidak berbohong orang ini. Siti Aminah, dia yang berbohong. Benar. Adrian. Yang menyelamatkanmu adalah anak perempuan saya, bukan Siti Aminah. Ibuku tidak bernama Siti Aminah, ibuku bernama Siska Putri. Jangan bicara sembarangan, ibumu adalah Siti Aminah. Kamu adalah ayah biologis saya, begini kamu membantu Maya Putri dan ibu tiri menghina saya. Kamu masih punya hati nurani sedikit? Karena kalian adalah keluarga Siska. Bertahun-tahun ini, begini caranya kalian menganiaya mereka ibu dan anak. Bagaimana bisa ada keluarga yang begitu kejam? Harimau yang kejam pun tidak makan anaknya. Kalian kehilangan semua moralitas Adrian, biarkan mereka menghabiskan hidup di penjara. Tito Nugroho, suruh tim pengacara saya datang, hitungkan mereka utang ini dengan teliti. Aku akan membuat mereka menyesal tak terhingga. Tito Nugroho, suruh tim pengacara saya datang, hitung dengan detail utang mereka. Tenang saja, Bapak Direktur. Di sini ada CCTV di mana-mana. Semua perbuatan mereka pasti akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Adrian, akulah yang menyelamatkanmu dulu. Mereka cuma mau meniru aku, mau menggantikan aku. Aku sudah ingat semua yang terjadi dulu. Orang yang benar-benar menyelamatkanku adalah Siska.
Apa? Kamu sudah ingat semuanya? Hah, kamulah yang mau pura-pura jadi menantuku, menggantikan posisiku, bahkan balik menyalahkan orang. Tidak, bukan begitu. Tidak. Kapan kamu pakai cincin ini lagi? Panggil orang. Lepas cincin ini dari tangannya. Dia tidak layak pakai cincin ini. Ini cincin berlian besarku, 50 juta milikku. Apa? 50 juta? Cincin ini kan sudah kamu kasih ke kami. Berarti itu milik kami. Menantu, bukannya kamu mau nikahi Siska Putri itu? Beliin dia yang baru saja. Cincin ini Maya Putri kami sudah pernah memakainya. Tentu saja aku akan belikan Siska yang baru. Tapi aku tidak akan biarkan orang seperti kalian untung. Cincin ini akan kulelang. Uang hasil lelangnya akan kusumbangkan ke daerah pegunungan miskin untuk perempuan dan anak-anak. Cincin ini akan kulelang. Hasil lelangnya akan kusumbangkan untuk perempuan dan anak-anak di daerah terpencil. Bahkan jika disumbangkan, tidak akan jatuh ke tangan kalian. 5 miliarku. 5 miliar itu milikku. Siska Putri, kamu sebentar lagi akan menjadi nyonya direktur triliunan. Cincin berlian seharga 5 miliar ini bagi keluargaku itu cuma recehan. Kamu ambil keputusan saja, berikan cincin ini kepada Maya Putri. Iya. Menantu Siska. Cuma cincin berlian murahan kok. Kita ini satu keluarga, ngapain dipermasalahin sampai segitunya? Cuma 5 miliar? Jangan-jangan kalian lupa, pagi tadi demi uang 10 juta kalian menjualku kepada Johan Kurniawan? Kalian bahkan menyeret ibuku sampai tangan dan kakinya berdarah. Kalian benar-benar keterlaluan. Di dunia ini, masih ada orang tua sekejam kalian. Sebagai keluarga Siska Putri, harusnya kalian menikmati kekayaan yang tak terhingga. Tapi kalian malah menyiksa Siska dan Rian Wijaya, bahkan berani berpura-pura menjadi Siska. Mulai sekarang, kalian jangan harap mendapat sedikit pun uang dari keluargaku. Menantu, kamu tidak boleh sekejam itu. Aku, bagaimanapun juga aku adalah ayah kandung Siska. Kita kan satu keluarga. Menantu, kamu tidak bisa melakukan hal yang begitu kejam. Bagaimana aku bisa mengatakan? Juga ayah kandung Siska. Kita adalah satu keluarga. Adrian, aku tidak akan bersaing dengan Siska lagi. Aku dan Siska adalah saudara kandung. Kamu menikahi dia. Aku adalah adik ipar perempuan kamu. Kamu memberi adik ipar perempuan kamu beberapa puluh juta uang saku. Tidak ada masalah, kan? Aduh, menantu. Aku adalah ibu mertua kamu. Tidak bisa tidak peduli padaku. Kalian benar-benar tidak tahu malu demi uang. Bahkan batasan sebagai manusia tidak dihargai. Aku sudah hidup begitu lama. Aku belum pernah melihat seperti orang yang begitu tidak tahu malu seperti kalian. Semua diseret ke bawah. Biarkan mereka menerima hukuman berat dari hukum. Aku tidak mau masuk penjara. Aku masih begitu muda. Aku tidak mau masuk penjara. Sis, adik tahu sudah salah. Lihatlah pada kita. Demi pertemanan sebagai saudara perempuan, kamu minta Adrian mengampuni aku. Saudara perempuan. Maya, dulu, kamu untuk membeli tas agar tampak bergaya. Membujuk orang tua, menikahkan aku dengan Johan Kurniawan, menggunakan uang dari menjual aku untuk membeli tas. Kamu katakan ini termasuk saudara perempuan yang mana? Kamu sungguh kejam sekali. Kamu wanita yang kejam. Segera akan mendapat balasan. Semua diseret ke bawah. Aku tidak mau masuk penjara. Tolong ampuni aku. Ampuni aku. Aku tidak mau masuk penjara. Tolong, maafkan aku. Maafkan aku. Siska. Aduh. Ayah tahu aku salah. Selama ini, ayah tidak boleh mengabaikanmu. Nanti, ayah pasti akan membalasmu dan Rian dengan baik. Kasih ayah kesempatan lagi. Minta suami untuk mengampuni ayah.
Semua orang bilang, ada ibu tiri berarti ada ayah tiri. Ucapan itu memang benar. Dari kecil sampai besar, kamu selalu memukul atau memarahiku, menganggap aku seperti kuda atau sapi. Aku tidak pernah mengalami hari yang santai. Kamu pikir aku percaya beberapa tetes air mata palsu itu? Siska, kamu adalah darah daging ayah. Bagaimana ayah bisa tidak peduli padamu, tapi ayah kurang pandai bicara. Siska, bagaimana kami bisa tidak menyayangimu hanya karena kamu hamil sebelum menikah, merusak reputasi. Kami juga terpengaruh oleh orang luar, makanya sikap kami terhadapmu agak kurang baik. Benar, Kak. Siska, kami salah. Kita adalah satu keluarga. Yang sebelumnya biarkan berlalu. Kita bisa mulai lagi. Aku nanti pasti lebih sayang kamu daripada Maya. Sebelumnya saat aku memohon kamu mengantar Rian ke rumah sakit, kenapa kamu tidak bilang, kita adalah satu keluarga? Bukannya kamu bilang kita semua harus mati? Kamu wanita jahat! Cucu lelakiku adalah penerus grup Wijaya. Kalau dia ada masalah, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Saya salah, Ibu. Saya tidak tahu, Rian. Dia adalah keturunan keluarga Anda. Saya tidak akan berani lagi. Kamu bohong. Ibu saya sudah lama mengenali ayah dan memberitahu kalian. Setelah kamu tahu, memukul ibu saya lebih keras. Kalian untuk menggantikan identitas Siska, cara yang begitu kejam, sangat dibenci sampai puncaknya. Tim pengacara saya pasti akan membuat kalian mengalami hukuman paling berat. Kalian tunggu saja masuk penjara. Tidak. Siska, ayah sudah sepuh ini, tidak tahan bencana penjara. Semuanya dia, selama tahun-tahun ini tidak mengizinkan saya mendekati kamu. Semua hal buruk juga dia yang lakukan hari ini. Hari ini juga dia yang ingin mencelakaimu. Dan nyawa Rian tidak ada hubungannya dengan saya. Apa katamu? Budi Santoso, kamu ini! Jelas-jelas setelah kamu melahirkan Siska, kamu main kartu selalu kalah uang. Kamu menyalahkannya merusak keberuntunganmu. Kamu memukul atau memarahinya. Saya hanya meniru. Kamu malah menyalahkan saya. Pergi kamu. Jangan omong kosong. Siska adalah darah daging saya sendiri. Bagaimana mungkin saya menyalahkannya? Budi Santoso, kamu pengkhianat. Saya lawan kamu. Lepaskan. Kakak, kamu lihat kan? Mereka terlalu egois, membuat saya jadi buruk. Jika kamu ingin melampiaskan amarah, suruh mereka masuk penjara. Lepaskan saya. Maya Putri, kami melakukan ini semua untukmu. Kamu untuk menghindari tanggung jawab, malah menyerang kami. Kalian sudah tua, bisa masuk penjara. Saya masih muda, mengapa harus menghabiskan waktu di penjara? Kenapa kalian begitu egois? Kami egois? Kamu anak durhaka, hari ini saya bunuh kamu. Anak durhaka, hari ini aku akan membunuhmu. Bajingan! Segera bawa mereka ke kantor penegak hukum. Siska, aku ayah kandungmu. Apa kau benar-benar ingin melihat ayahmu masuk penjara? Kau anak yang tidak berbakti. Keluarga Adrian cepat atau lambat akan mengusirmu. Betul. Siska, kau pikir Adrian benar-benar menyukaimu? Dia hanya ingin membalas budi saja. Omong kosong! Siska, sejak kau membawa gaun pengantin dan berlari menyelamatkanku saat itu, bayanganmu sudah terukir dalam di hatiku. Sejak saat itu, aku bersumpah, aku pas akan menikahimu.
Siska, kalau kau tidak percaya, kita bisa menandatangani perjanjian pranikah. Asalkan aku tidak setia padamu, segera usir aku tanpa harta. Tidak perlu. Adriana, aku percaya padamu. Siska, mulai sekarang aku ibumu yang sebenarnya. Kalau dia berani menyakitimu, lihat saja aku menghajarnya. Wah, nenek hebat sekali. Aduh, cucuku yang manis, hahaha. Bawa mereka semua pergi. Hukum dengan tegak. Tidak, jangan. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Bagus sekali, Bu. Akhirnya orang jahat dihukum. Siska, Ibu, Cepat panggil dokter. selamat datang pulang, Nyonya. Mama, akhirnya kamu pulang dari rumah sakit. Nenek sudah menyiapkan untukmu banyak hadiah. Iya, Siska, cepat lihat. Hadiah-hadiah itu kamu suka tidak? Yuk kita lihat. Ini banyak sekali. Mama, nenek dan ayah juga memberiku, menyiapkan banyak hadiah. Kamar di lantai atas semuanya mainan, bahkan membangunkan 2 taman bermain yang sangat besar. Ini terlalu berharga. Kita. Siska, kamu adalah pahlawan keluarga Wijaya, pahlawan besar. Tanpamu, mana ada cucu yang sepintar dan serajin ini, cucu laki-laki? Hadiah-hadiah ini hanya sebagian kecil. Masih ada rumah dan mobil. Saham perusahaan sudah dialihkan atas namamu. Terima kasih, Ibu. Kenapa masih memanggil ibu? Kita sudah menikah secara hukum, kamu lupa? Ibu. Iya. Akhirnya aku punya menantu perempuan. Nanti, ibu akan menyayangimu seperti anak sendiri, menyayangimu. Oh ya. Adrian, juga menyiapkan kejutan untukmu. Ini. Lihatlah. Siska. Aku masih berhutang padamu sebuah pernikahan yang megah. Ini adalah gaun pengantin yang kupilihkan khusus untukmu. Satu-satunya di dunia. Ada apa? Apa kamu tidak suka gaun pengantin ini? Aku akan menyuruh orang untuk membawa semua gaun pengantin ke sini agar kamu bisa memilih. Bukan begitu, Adrian. Terima kasih. Aku sangat menyukainya. Konon, keluarga Wijaya kali ini untuk istri sang direktur utama menghabiskan ratusan miliar rupiah untuk mengadakan kembali pernikahan abad ini. Cincin berliannya saja bernilai miliaran. Dulu, merekalah sekeluarga yang menggantikan istri direktur utama yang sebenarnya dan hampir saja membunuhnya. Sekarang mereka semua telah dihukum.
Sungguh layak, kalau saja mereka tidak membuat ulah ini menjadi kerabat keluarga Wijaya, cukup untuk membuat mereka sekeluarga menikmati kekayaan dan kemewahan seumur hidup. Anak durhaka. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu yang nekat memalsukan diri sebagai Siska, sekarang aku sudah menjadi ayah mertua Adrian Wijaya. Dan kamu juga, dasar perempuan bajingan, bilangnya membesarkan anak perempuan yang baik. Buang! Dia ini bahkan sehelai rambut Siska pun tidak bisa dia samai. Aku habisi kamu. Cepat, nak! Dari papa dan mama. Siska, aku akhirnya bisa menikahi kamu. Adrian, momen ini udah aku tunggu selama 6 tahun. Kita akhirnya bisa bersama. Papa dan mama sudah menikah. Mulai sekarang, kita sebagai keluarga akan selalu bersama. Benar. Kita akan selalu bersama.